Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan kecap, kali ini saya mengajak Anda mendatangi tempat produksi kecap Damai atau disingkat KD milik Setiawati Ningsih yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Purwokerto. Setiawati Ningsih merupakan generasi kedua melanjutkan usaha orang tuanya yang berdiri sejak tahun 1966. Hari ini saya berada di salah satu rumah produksi kecap yang ada di Kota Purwokerto. Nah, Anda gemar makan kecap? Saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan kecap dari awal sampai nanti jadi seperti apa. Penasaran kan? Ikuti seperti apa proses pembuatan kecap dalam segmen Sehari Menjadi. Waduh, banyak banget bahan bakunya. Untuk membuat kecap, bahan baku utama yang harus disiapkan diantaranya gula merah dan juga kedelai hitam. Gula merah merupakan bahan baku utama yang paling banyak. Setiap hari pada hari biasa, tempat produksi kecap ini membutuhkan bahan baku gula merah rata-rata 100 kg. Sementara itu pada hari tertentu, saat permintaan meningkat, jumlah produksi per hari bisa mencapai lebih dari 100 kg. Agar produksi setiap hari lancar, tempat produksi ini selalu menampung dan menyiapkan bahan baku seperti gula Jawa dalam jumlah yang banyak. Nah, ini tahap selanjutnya kita nyiapkan untuk bikin ini air kedelai. Bahan bakunya apa? Garam krosok. Oh, garam krosok ya. Ini berapa banyak biasanya garamnya? Ini 12 kilo. Oh, sekali itu 12 kilo? 12 kilo. Ini merupakan proses awal pembuatan sari kedelai. Untuk satu wajan besar seperti ini, dibutuhkan 12 kg garam krosok. Garam yang sudah direbus dilarutkan, kemudian ditampung dalam wadah dan harus disaring bersih seperti ini. Selanjutnya, air garam ini didiamkan selama 1 malam sampai benar-benar dingin. Selanjutnya, bahan baku utama lainnya adalah kedelai hitam. Kedelai hitam harus melalui proses panjang, diantaranya dicuci sampai benar-benar bersih, kemudian direbus sampai matang, dan kemudian dijemur sampai benar-benar kering. Kedelai yang sudah diproses ini kemudian dimasukkan, direndam pada air garam, dan dibiarkan mengalami fermentasi selama paling tidak 5 hari. Ini merupakan air sari kedelai. Campuran antara garam sama kedelai hitam yang sudah direndam selama 5 hari. Dan kedelainya harus sudah dicuci bersih, direbus, dijemur sampai kering, baru nanti dicampur sama air garam. Ini jadinya seperti ini. Air sari kedelai. Tahap selanjutnya adalah air sari kedelai yang telah melalui masa fermentasi, kemudian direbus lagi dan dicampur dengan beragam bumbu rempah-rempah seperti ini. Nah, prosesnya cukup panjang, dari mulai garam, air garam, kemudian didiamkan 1 malam, terus dicampur sama kedelai hitam yang sudah diolah, direbus, sama dijemur. Terus nanti air hasil rendaman kedelai tadi itu dengan air garam direbus lagi, nanti dicampur sama bumbu-bumbu ini. Dicampur sama, ini apa sih, daun salam? Daun salam. Terus? Laos sama serai. Oh, daun salam, laos sama serai. Selanjutnya, air fermentasi kedelai hitam bersama rempah-rempah yang sudah direbus sampai mendidih, kemudian disaring seperti ini. Air ini kemudian nantinya akan dicampurkan dengan gula merah yang sudah dicairkan dalam wajan. Cukup rumit juga ya prosesnya. Berikutnya, saya menyiapkan gula merah untuk dicairkan. Satu wajan besar ini dapat menampung atau mengolah 50 kg gula merah. Setelah gula merah ini seluruhnya mencair, baru kemudian ditambahkan dengan sari kedelai yang sudah dimasak dengan bumbu rempah-rempah tadi. Tahap selanjutnya nih, kalau tadi sudah ini rebus bumbu-bumbunya, ini udah ditakar. Untuk 50 kilo segini, nanti ditambah lagi.
Selanjutnya, proses masak yang membutuhkan waktu cukup lama. Setelah seluruh bahan baku kecap dimasukkan jadi satu, diantaranya gula merah, sari kedelai yang sudah dimasak dengan bumbu rempah-rempah, tinggal didiamkan terus sampai mendidih. Sebelum dibiarkan proses masak sampai 5 jam lebih, ternyata ada bumbu rahasia yang diberikan. Meskipun tidak mengetahui apa yang ditambahkan, tapi saya bisa melihat proses pemberian bumbu rahasia ini. Haha. Ini ternyata bumbunya ada resep rahasianya. Ini apa aja nggak tahu tuh. Bentuknya, penampakannya seperti ini nih. Sudah ada takaran tiap 50 kilo satu bungkus plastik ini ya. Macam-macam itu, kayaknya rempah-rempah ya, rempah-rempah. Yang bikin rasanya jadi tambah oke. Tidak hanya itu, bumbu lain yang diperlukan adalah daun pandan. Daun pandan ini diberikan agar aroma kecap yang diproduksi ini nantinya wangi dan lebih enak. Setelah menunggu proses masak selama 5 jam, kecap sudah matang. Oh ya, selama proses masak, kecap tidak boleh didiamkan. Karena selain untuk menjaga agar tidak luber karena mendidih, olahan kecap ini harus terus diaduk agar tidak gosong. Ini bagian atasnya itu diambil. Bagian atasnya diambil sampai habis, nanti tinggal Selanjutnya, setelah kecap matang, sebelum ditampung di kuali untuk didinginkan, bagian atas olahan kecap ini terdapat buih yang harus diambil dan dibersihkan. Agar lebih bersih lagi, pada saat dipindahkan dari wajan ke kuali, juga harus dilakukan penyaringan lagi seperti ini. setelah matang. Ini proses penyaringan harus dilakukan pada saat masih panas karena masih cair, agak cair. Kalau nanti pas dingin susah karena dia sudah lebih mengental. Tahap selanjutnya, tinggal proses pendinginan selama 1 hari. Kecap yang sudah dingin kemudian siap untuk dikemas ke dalam botol. Di tempat ini ada beberapa kemasan produk, di antaranya kemasan menggunakan jerigen, kemasan menggunakan botol belik, dan kemasan menggunakan botol plastik. Nah, di tahap ini kita tinggal mengemas ke ini ya, botol-botol. Mengemas ke botol-botol ini dengan menggunakan alat seperti ini. Ukurannya sudah ada takaran. Jadi dia sudah ukuran satu botol itu sudah pas. Sistemnya sudah otomatis. Nanti akan berhenti sendiri sesuai takarannya. Ini tinggal siapkan botol selanjutnya. Set ini. Nah, udah. Setelah semua dikemas, ditutup, dan diberi label seperti ini, kecap siap didistribusikan ke pelanggan dengan menggunakan peti kayu. Biasanya pelanggan kecap diantaranya pedagang bakso, mie ayam, soto, nasi goreng, dan warung-warung yang menjual eceran. Waduh, berat juga ternyata. Ini udah jadi, tinggal siap dikirim. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu lusin, 12. Sejak tahun 1966, kecap damai diproduksi secara tradisional. Awal kecap damai diproduksi, proses masaknya menggunakan kayu bakar. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata mengganggu lingkungan. Proses produksi kecap pada generasi kedua ini akhirnya menggunakan kompor gas. Setiawati Ningsih menjelaskan bahwa proses pembuatan kecap di tempatnya sangat alami, tidak menggunakan pewarna, tidak menggunakan pengawet, dan tidak juga menggunakan pengental. Sejak dulu hingga saat ini, kualitas produksi kecap masih dijaga secara organik, tidak menggunakan bahan kimia. Kalau proses produksinya per hari berapa, Bu? Per hari sekitar 12 krat besar ini. 12 kali 24. Jadi sekitar 200-an botol. Lebih. Ya. Harga satu botol kecap KD dijual Rp17.500. Sementara jika tidak menggunakan botol atau tukar botol, harga per botolnya Rp15.000 sampai Rp16.000. Sementara untuk harga dalam kemasan jerigen berisi 5 liter, Rp145.000. Kalau makan bakso itu pasti pasangannya harus ada kecapnya. Nah ini
Tanpa kecap masih kurang mantap. Kecap, sambal. Ush. Meski kecap memiliki peran penting dalam menambah cita rasa dan tekstur pada makanan, namun penggunaan kecap tidak boleh terlalu berlebihan. Kecap itu tidak hanya untuk bakso ya. Ada soto, ada juga sate, dan juga beberapa olahan makanan lain yang kalau nggak ada kecap ini masih terasa kurang. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah.